Halo masyarakat YouTube, kali ini gue akan bahas film yang berjudul A Prayer Before Dawn, mengisahkan tentang kehidupan kelam seorang petinju profesional yang bernama Billy Moore, karena ia sedang masuk ke penjara Thailand. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang diambil dari sebuah buku berjudul sama dengan film ini. Dan langsung saja simak video ini sampai habis. Film diawali dengan menampilkan Billy dan temannya yang sedang bersiap melakukan pertandingan tinju. Dia dan temannya bergantian saling memijat satu sama lain. Singkatnya pertandingan itu akhirnya dimulai. Temannya yang lebih dulu melakukan pertandingan berhasil mengalahkan lawannya. Giliran Billy untuk bertanding, dan sebelum itu ia menelan pil heroin dan menegaskan kalau ia memang seorang pecandu. Efeknya ia menjadi lost control dan emosional. Ketika ia dinyatakan tak bisa meneruskan pertandingan oleh wasit, seketika itu ia malah memukul wasit dalam pertandingan tersebut. Pada malamnya, Billy sudah berada di sebuah diskotik. Bukan sekedar pemakai, ternyata ia juga seorang pengedar karena ia menjual barang tersebut kepada salah satu pengunjung di sana. Singkat cerita, sebenarnya Billy sudah diketahui polisi kalau ia adalah kriminal. Pada saat polisi akan menangkapnya, ia memasukkan barang haram tersebut ke dalam bolnya sendiri, Namun ia tetap ditangkap karena melawan petugas yang mendatanginya dan dimasukkan ke penjara. Pemeriksaan pun dilakukan petugas kepada Billy. Setelah selesai, dengan berjalan jongkok ia masuk untuk berfoto sebagai tanda seorang tahanan. Ia juga dihampiri salah satu petugas penjara yang ternyata adalah seorang pengedar heroin di penjara. Dia memberikan heroinnya kepada Billy karena ia tahu kalau Billy adalah pemakai sebelumnya. Setelah itu, Billy dibawa ke sel di mana ia akan ditahan. Setelah masuk, Billy memilih tempat tidurnya. Tempat yang dipilihnya sebenarnya kurang tepat karena di sampingnya ada tahanan yang sudah meninggal. Pada esoknya, ia dikumpulkan bersama para tahanan lain di sana. Dia diperingatkan petugas akan larangan-larangan dan aturan-aturan di penjara itu. Setelah itu, ia kembali ke tahanannya. Banyaknya tahanan di penjara itu membuat tidur saling berdempetan dengan yang lainnya. Untuk minum saja, tahanan saling berebut, Dan ketika Billy akan mengambil minum dengan botol miliknya, ia merasa terganggu dengan dorongan tahanan lain yang juga akan minum. Akhirnya dia pun mengajak tahanan tersebut untuk berkelahi. Karena dianggap membuat kekacauan, Billy pun dipindahkan ke sel khusus yang lebih kecil. Singkat cerita, ia pun kembali dipindahkan ke dalam sel yang lain, di mana tempat yang akan Billy tempati berisi tahanan yang bertato di seluruh tubuhnya. Billy pun memasuki ke sel itu dengan gugup, karena suasana sel berbeda dari sebelumnya. Dia pun dipanggil oleh ketua sel tersebut. Ia diinterogasi dan diperintah untuk push up sebanyak 20 kali. Namun ketika push up sedang berlangsung, ia pun diganggu oleh tahanan lain dan hampir saja perkelahian terjadi kembali. Gangguan tak hanya sampai di situ. Ia juga dipaksa pindah tempat tidur oleh tahanan lain dan dipaksa untuk menghisap rokok yang berisi ganja yang diberikan kepada Billy. Pada malam hari saat Billy terbangun, tiba-tiba ia disekap dan dipukuli oleh tahanan lain yang akan melakukan tindakan tak senonoh pada seorang tahanan. Mereka melakukan tindakan bejat itu kepada tahanan yang baru saja datang bersama Billy. Billy yang melihatnya dipaksa tutup mulut agar tidak membocorkan kepada petugas penjara. Setelah itu, Billy kembali ke tempat tidurnya dengan ketakutan seolah-olah tak percaya atas apa yang ia lihat di sana. Pada esok harinya, saat para tahanan terbangun, mereka melihat seorang tahanan gantung diri yang ternyata dia adalah korban Sodom yang kemarin dilihat oleh Billy. Singkat cerita, Billy meminta obat pereda nyeri kepada petugas penjara. Namun ia tak mendapatkannya karena ia harus membayarnya. Kemarahan Billy semakin memuncak karena petugas itu memberikan obat kepada tahanan lain secara cuma-cuma. Dia pun kembali berkelahi dengan petugas dan menggigit telinga dari petugas itu. Ia juga mengajak berkelahi siapapun yang ada di dekatnya, Namun akhirnya ia bisa dihentikan oleh beberapa petugas di sana. Billy dibawa dan dimasukkan ke tahanan lain.
Di sana ia bertemu dengan tahanan lain yang ternyata adalah Ladyboy. Ia pun menolong Billy. Singkat cerita, Billy dikembalikan ke ruang sebelumnya dengan rantai di kaki sebagai pemberat. Billy yang seorang pecandu berat, ia terus-terusan memakai barang haram itu bersama tahanan lainnya. Esok harinya beberapa Ladyboy datang ke penjara termasuk Fame, yaitu Ladyboy yang membantu Billy di penjara. Billy yang melihat ia datang langsung menghampirinya dan mengucapkan makasih kepadanya. Kemudian Billy mencoba menghutang beberapa rokok yang ternyata dia akan tukar dengan ganja dari tahanan lain yang mengedarkannya. Malam harinya beberapa tahanan di sel itu sedang persiapan untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Mereka menggunakan blade kipas angin untuk senjata. Saat petugas datang mendatangi sel itu dan langsung melakukan pemeriksaan di sana. Semua tahanan di sel digiring keluar dan berbaris untuk diperiksa. Pada esoknya mereka semua mengantri untuk mendapatkan makanan. Ketika sedang makan, Billy menghampiri seorang petugas dan meminta heroin kepadanya dan mendapatkannya. Namun kali ini, ia tak bisa mendapatkannya secara gratis. Ia harus memukuli orang muslim yang berkelahi dengan petugas itu sebelumnya, karena mereka menjadi penghalang bisnis haramnya. Tak banyak babi bu, Billy pun menyanggupinya. Efek dari heroin yang ia pakai membuat Billy kembali tak terkendali dan penuh emosi. Ia pun menghabisi orang muslim itu sampai sekarat. Selanjutnya terlihat Billy yang selalu merasa kesakitan karena efek candu heroin. Ia pun mencoba untuk bunuh diri dengan menyayatnya di tangannya. Namun gagal karena diketahui oleh para tahanan lain di sebelahnya. Singkatnya, Billy dikunjungi teman yang dulu pernah bertarung dengannya. Ia menceritakan kalau ia berhasil menjadi juara di turnamen tinju yang ia ikuti. Namun Billy tak menjawab apapun. Dia hanya menunjukkan muka sedih dengan tatapan kosongnya. Kunjungan dari temannya itu membuat Billy kembali semangat berlatih tinju kembali. Esok harinya, Billy mendatangi sel khusus tempat latihan Muay Thai. Namun keinginannya untuk bergabung ditolak oleh pelatih yang ada di sana. Penolakan itu tak membuat Billy putus asa. Ia kembali mendatangi Fame untuk berhutang rokok. Kali ini bukan untuk ditukar dengan ganja, melainkan untuk diberikan kepada pelatih Muay Thai agar ia bisa masuk ke tim Muay Thai di penjara itu. Singkat cerita, Billy bisa bergabung di sana. Dia langsung diminta pelatihnya untuk bertarung dengan tahanan lain yang udah lama berlatih. Malam harinya terlihat tahanan sedang berkumpul dan melakukan judi cupang dengan taruhan rokok. Billy pun mengikuti judi itu dan akhirnya menang. Rokok yang ia dapatkan dari judi itu diberikan kepada Fame sebagai pembayaran atas hutang yang pernah ia pinjam. Kebaikan seorang Fame membuat Billy menyukainya walaupun ia adalah seorang Ladyboy. Singkat cerita, Billy akan segera melakukan pertandingan Muay Thai. Pertarungan pun dimulai dan Billy berhasil menang. Namun akibat dari pertarungan itu membuat telinga Billy harus mendapatkan beberapa jahitan di telinganya. Singkatnya lagi, Billy bertemu dengan kepala rutan. Dan ia memberitahu kalau Billy akan bertarung Muay Thai dan akan mewakili penjara untuk bertarung dengan petarung dari penjara lain. Dan ia diharuskan berlatih selama 2 bulan sebelum turnamen itu dimulai. Kabar ditahannya Billy di penjara itu ternyata sudah diketahui oleh ayahnya. Karena ketika kepala rutan akan pergi, ia memberikan kiriman surat dari ayahnya. Esok harinya, Billy dipindah ke tahanan khusus berlatih Muay Thai. Di sana mereka saling bercerita kenapa mereka bisa masuk ke penjara itu. Dan mereka membuat tato di punggung Billy. Billy kembali berlatih dengan keras. Ia melatih satu persatu teknik yang diberikan oleh pelatih. Di sisi lain, kebutuhan akan mantap-mantapnya disalurkan kepada Fame. Namun ketika Billy akan menemui Fame kembali, Billy melihat Fame sedang bersama tahanan lainnya. Karena cemburu, ia mengajak berkelahi tahanan itu. Billy pun kembali memakai heroin dan saat berlatih, ia tak bisa mengontrol emosi dan juga malah memukuli pelatihnya. Setelah itu, Billy dipindahkan ke sel tahanan khusus seorang diri. Kepindahannya tak membuat putus asa. Ia selalu berlatih meskipun tanpa pelatih yang mendampinginya. Setelah lama di sana, ia pun dipindahkan kembali ke sel latihan Muay Thai sebelumnya. Ketika masuk ke sel itu, ia pun dihampiri tahanan yang ia pukuli sebelumnya. Namun Billy tak melawan dan meminta maaf kepadanya. Di sana Billy juga diancam jika melawan, maka Billy akan disuntikan darah dari tahanan yang menderita penyakit HIV/AIDS.
Ia juga diancam wajib menang dalam turnamen Muay Thai. Ia terus berlatih. Di sana Billy berlatih melepas teknik kuncian lawan, namun sepertinya perut Billy bermasalah. Dan benar saja, Billy berlari ke toilet sambil menahan rasa sakitnya. Saat diperiksa, Billy menyadari jika ia memiliki luka dalam pertandingan tinju yang ia lakukan sebelum masuk ke penjara. Ia tetap semangat dan tak mundur dari turnamen. Singkat cerita, Billy dan pelatihnya berangkat menuju pertandingan Muay Thai. Saat akan dimulai, terlihat Billy merasa kesakitan walaupun hanya melakukan latihan kecil. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Billy langsung mengeluarkan teknik yang ia pelajari. Kemudian pukulan yang ia dapat kembali Billy merasakan sakit di perutnya karena luka yang ia derita. Akhirnya Billy mengakhiri pertandingan itu dengan pukulan siku kepada lawannya. Dan akhirnya lawannya pingsan dan Billy memenangkan pertandingan. Banyaknya pukulan kembali membuat Billy merasakan sakit. Ia kembali muntah darah dan pingsan di atas ring. Singkat cerita, Billy masuk rumah sakit dan saat sadar ia mencoba melarikan diri dengan rantai di kakinya. Namun saat ia merasakan perjalanan yang jauh, akhirnya ia kembali ke rumah sakit. Pada malam harinya ia dikunjungi oleh ayahnya sendiri. Dan ayahnya ini diperankan oleh Billy Moore asli dalam dunia nyata. Setelah mendekam di penjara 3 tahun, Billy pun dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan karena mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada tahun 2010. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur filmnya dan makasih udah denger sampai akhir cerita filmnya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Prada. See you on the next video and bye-bye.